Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Ubuntu 18.04 64 bit di VirtualBox. Jadi yang kita pakai itu yang versi 18.04 64 bit. Pastikan kalau kita udah memiliki file ISO-nya. Kemudian yang kita perlu lakukan adalah klik new dan memberikan nama. Kali ini kita memberikan di sini saya memberikan namanya Ubuntu Sysoft dan simpan di folder yang pokoknya yang kita inginkan lah. Kalau di sini saya simpan di D dalam folder VBox-nya dan Sysoft. Kemudian type-nya itu kita pilih Linux dan Ubuntu 64 bit. Next. Kemudian kita gunakan RAM-nya 1 GB dan biarkan, kemudian next, kemudian next lagi, itu biarkanlah semuanya default, nilainya default. Dan pastikan filenya berada di direktori yang digunakan. Kemudian kita klik setting, storage. Nah, kita pilih di sini ISO-nya yang kita mau gunakan tadi. Setelah kita pilih, oke. Kemudian start. Nah, di sini pastikan bootnya itu startup disknya. Kalian bisa lihat di sini kan defaultnya drive E. Nah, itu drive yang ada di laptop kita. Kita nggak mau menggunakan itu, jadi kita gunakan file yang kita pilih tadi. Nah, di sini sebenarnya langkah selanjutnya itu sangat simpel karena kita hanya menunggu dan hanya memilih next saja karena tidak perlu ada yang spesial gitu, karena ini hanya untuk VirtualBox. Kecuali tadi kalau kita mau menginstal ke mesin yang misalnya ke laptop kalian seperti membuat dual boot, nah itu baru di sini krusial. Nah, di sini kita lihat dia startup. Di sini kita akan memilih install Ubuntu. Kemudian setelah install Ubuntu kita pilih bahasa, biarkan dia default, continue. Kemudian di sini pilih normal installation. Tapi downloadnya jangan dicentang. Jadi hanya normal installation saja, kemudian continue. Erase disk karena kita memulai dari yang kosong kan, disknya tadi yang kalau kita perhatikan di settingan kita pakai yang 10 GB itu. Jadi dia disk kosong, kemudian install now dan oke. Kemudian di sini kita pilih regionnya. Nah, region kita gunakan Jakarta. Karena itu yang GMT plus 7, jadi kita gunakan Jakarta. Setelah itu isi sesuai dengan data yang mau kita masukkan. Di sini aku buat Albert dan masukkan passwordnya. Kemudian nanti continue. Nah, langkah setelah kita continue itu kita hanya menunggu sampai selesai. Jadi di sini akan kupercepat lagi. Kemudian ini setelah dia selesai, kita akan klik restart now. Mesin akan merestart dan nanti akan muncul pesan please remove. Jadi kita akan meremove si disknya tadi. Nah, cara meremove-nya tuh begini. Yang pertama dilakukan itu kita matikan dulu mesinnya. Ingat power off, kita harus power off. Kemudian kita menuju setting dan ke storage. Nah, di sini kita lihat dia sudah empty. Nah, kalau dia belum empty, klik kanan saja dan remove. Kemudian oke. Setelah dia seperti itu, kita bisa menambahkan RAM-nya atau yang kita butuhkan seperti network kita ubah ke NAT supaya dia terkonek ke internet yang sama dengan laptop kita. Nah, di sini kita akan melakukan starting up lagi.
Nah, di sini saya akan login ke user saya tadi dengan password yang sudah saya buat. Setelah login, nah di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat new file untuk ngoding DC di Ubuntu ini. Nah, kita masuk ke ini, kita ada di Documents, kemudian klik kanan dan Open Terminal. Nah, ini untuk starting up yang pertama biasa ada. Jadi next kan saja. Nah, di sini kita pakai gedit. Kemudian kita coba test.c. Nah, nama filenya kan test.c. Kita bisa lihat di atas itu ada test.c-nya. Nah, di sini saya buat program C sederhana untuk memprint sebuah kata test. Jadi in main printf test. Setelah itu save filenya, tutup, dan kita lihat sini kita akan menggunakan gcc. Nah, jika ada prompt untuk update, silahkan diabaikan saja. Nah, gcc, nama filenya tadi test.c. Kemudian outputnya apa? Outputnya di sini saya buat test. Nah, di sini kita lihat gcc tidak dikenali. Jadi jika gcc tidak dikenali, maka yang perlu kita lakukan adalah install. Jadi cara installnya itu sudo apt install gcc. Setelah itu kita hanya menunggu. Lihat di sini ada yes dan yes. Setelah itu kita menunggu hingga selesai. Untuk proses instalasi ini saya akan percepat karena menunggunya cukup lama. Jika ada error seperti cannot fetch to the internet, nah pastikan internet kalian itu pastikan laptop kalian itu terhubung ke internet. Dan settingan yang tadi, yang di settingan mesinnya itu harus NAT supaya dia terkonek di di jaringan yang sama dengan laptop kalian. Oke, kembali ke yang proses compiling tadi, kita ulangi gcc test.c -o test. Jadi output filenya nanti adalah test. Nah, dilihat di sini kita nggak bisa menggunakan test, tapi kita harus gunakan /test. Nah, pastikan yang kalian gunakan itu /test. Nah, outputnya tadi kan kita hanya memprintf si testnya doang. Jadi ya seperti inilah untuk kompilasi file.c di dalam Ubuntu. Sekian untuk tutorialnya. Kurang membantu, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kelas atau langsung lewat kontak WA atau di grup. Terima kasih.